Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini sudah hadir di tengah-tengah kita Ustadz Rifai. Beliau adalah penggagas, penggerak sekaligus pembina BKD Provinsi Lampung, yaitu Bina Kader Dakwah Provinsi Lampung. Gimana kabarnya, Bang? Alhamdulillah sehat, Mas Yobi. Alhamdulillah. Mas Yobi sehat ya? Alhamdulillah sehat. Dengan bintang tamu kita yaitu Ustadz Rifai selaku pembina Kader Dakwah Provinsi Lampung, maka pada kesempatan kali ini kita akan berbincang tentang seputaran dakwah karena memang beliau konsen di bidang dakwah. Baik, selanjutnya kira-kira apa yang menjadi latar belakang sehingga tercetusnya gagasan untuk membentuk Bina Kader Dakwah Provinsi Lampung, dan juga apa kira-kira tujuannya daripada dibentuknya Bina Kader Dakwah Provinsi Lampung ini, Tat? Baik, terima kasih Mas Yobi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih diberi kesempatan untuk berbagi pengalaman kisah di podcast MPDI. Ya. Nah, mudah-mudahan podcast ini tambah maju, tambah sukses dan dapat bermanfaat untuk banyak orang. Amin. Baik Mas Yobi, BKD tujuannya adalah BKD adalah singkatan dari Bina Kader Dakwah. Ya. Yang mana di sini sebagai wadah perkumpulan untuk berdakwah lebih kepada segmen milenial atau anak-anak muda kurang lebih usia 17 sampai 35. Nah, jadi hari ini tantangan hari ini adalah bagaimana kaum muda ataupun generasi muda tidak terjebak oleh kemajuan zaman teknologi hari ini. Tentu kita sebagai penggagas itu ingin mengarahkan para pemuda-pemuda khususnya kalangan Nahdliyin ini untuk memiliki semangat dalam amar ma'ruf nahi munkar dengan konteks mampu mengkombinasikan dengan kemajuan zaman. Hari ini para generasi muda sudah dekat dengan teknologi, dengan Facebook, YouTube, WA, Instagram. Nah, ini sarana ini bisa dimaksimalkan, dimanfaatkan dengan sebaik mungkin oleh para kader muda yang dia memiliki semangat dan konsen di bidang dakwah seperti itu. Setelah dibentuknya BKD ini, Tat, Bina Kader Dakwah Provinsi Lampung ini, kira-kira terobosan apa, kegiatan apa yang menjadi salah satu cara mensosialisasikan BKD ini agar dikenal dan melekat di masyarakat Provinsi Lampung? BKD itu kita gagas tahun 2021 ya. Jadi lebih kurang sampai hari ini usia 3 tahun. Itu kita sudah melaksanakan pelatihan perdana. Itu bertempat di Pondok Tombo Ati di Desa Karanganyar, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan. Itu kita menghadirkan para dai-dai aksi Indosiar yang sudah memiliki pengalaman dalam bidangnya. Itu mereka kita jadikan narasumber. Nah, itu kemudian kita rekrutmen peserta, itu kurang lebih ada sekitar 30 peserta atau 25 itu dari berbagai daerah. Nah, dari Lampung Selatan ada, Pringsewu, Bandar Lampung, kemudian dari Tenggamus, Metro. Artinya langkah awal kita itu memberikan materi, memberikan pemahaman kurikulum yang itu bisa menjadi bahan awal mereka termotivasi dalam hal dakwah seperti itu. Sudah dilakukan itu ya? Sudah, alhamdulillah. Memang yang menjadi daya tarik itu para alumni aksi Indosiar, Bang, ya, sebagai pematerinya. Ya betul, karena mereka-mereka yang memiliki pengalaman dan keberanian sudah tampil di televisi nasional, dan itu menjadi daya tarik bagi para calon-calon dai ini untuk bisa bertemu langsung, mendapatkan langsung pengalaman ataupun materi dari mereka yang sudah teruji di tingkat nasional seperti itu. Nah, kemudian yang menjadi sasaran dari BKD ini, Ustadz, apakah dari kalangan santri atau yang sekolah-sekolah di umum pun bisa direkrut menjadi bagian dari keluarga Bina Kader Dakwah Provinsi Lampung ini, Tat? Sebenarnya untuk target ataupun sasarannya adalah seluruh kalangan muda, baik itu dia
santri, non santri, mahasiswa ataupun anak madrasah, yang penting dia memiliki kemauan, semangat dalam berdakwah, punya keberanian, memiliki mental, itu insya Allah semua kita akomodir, kita rangkul sejauh mereka punya semangat dan konsisten untuk amar ma'ruf nahi munkar, menyiarkan nilai Islam rahmatil alam. Itu yang terpenting. Jadi orang awam pun ataupun anak-anak SMA, negeri, swasta, kalau dia punya semangat ataupun punya bakat atau minat di bidang dakwah, akan kita bina, akan kita lakukan pembinaan seperti itu. Lebih-lebih dari pesantren, karena dia ada basic agama, tentu ini akan memudahkan secara teori, secara pengalaman dan lain-lain. Seperti itu. Biasanya kan Ustadz ya, kalau dia tidak ada background latar belakang dari pondok pesantren, nanti diehin orang, pesantren aja nggak pernah kok sosokan mendakwah. Gitu. Terkadang gini, ada banyak keinginan ataupun bakat dari non pesantren, tapi dia terkadang belum ketemu lingkungan, orang-orang yang bisa memotivasi dia dan mendukung dia untuk sesuai dengan bakatnya. Tetapi juga ada yang dari kalangan pesantren, tapi dia minder, dia tidak memilikinya untuk menjadi pendakwah. Mungkin dia hanya ingin cukup menguasai ilmu alat, menguasai ilmu fikih, tanpa dia ada kemauan untuk menjadi seorang pendakwah atau dai atau mubaligh seperti itu. Jadi untuk menjadi dai tersebut ya, untuk menjadi dai apakah dia harus benar-benar paham dulu kitab-kitab kuning, kitab klasik, nausorob segala macamnya? Apakah cuman ada kemauan kemudian diarahkan BKD? Seperti apa Bang? Ya, jadi tidak. Untuk menjadi seorang mubaligh muda atau dai, itu dia yang penting yang pertama, satu dia memiliki tanggung jawab bahwa setiap orang itu memiliki kewajiban untuk amar ma'ruf nahi munkar. Yang kedua dia memiliki ataupun dia memahami bahwa Islam itu adalah rahmat. Islam itu mengajarkan sesuatu kebaikan. Kemudian juga dia bisa kemudian punya komunikasi baik, dia memiliki emosional yang baik sehingga tidak menyampaikan dakwah secara emosi ataupun dengan nada yang tinggi atau temperamen, ini dihindari. Adapun soal kemampuan berbahasa Arab itu tidak menjadi syarat, sangat tidak, karena kebutuhan itu lebih kepada mereka yang ingin menjadi ahli di bidang bahasa kitab. Jadi sangat mudah. Kebetulan sekali hari ini Ustadz menggunakan kaos Hari Santri ya. Ya, pas kebetulan Hari Santri hari ini. Menurut Ustadz sendiri, apa makna dari Hari Santri? Seorang santri hari ini itu merenungi, menjiwai, dan kemudian menjadi motivasi bahwa santri itu adalah sebuah predikat yang luar biasa, kemudian yang melanjutkan estafet perjuangan para pendahulu, para kiai, sampai kemudian santri pun ikut serta dalam kemerdekaan Indonesia ini. Ini yang harus dijawab oleh santri hari ini. Kemudian juga bahwa hari ini tentu beda konteks perjuangannya. Kalau dulu angkat senjata, hari ini santri harus kemudian mampu memberikan manfaat kepada negara ini, memberikan kontribusi berupa pemikiran, pendidikan, kemudian edukasi akhlakul karimah, itu harus dilakukan oleh santri hari ini. Nah, kemudian juga hari santri ini kalau dalam istilah Inggris ataupun persetan di pesantren itu, santri itu sun itu matahari, tri itu 3. Jadi santri adalah seperti 3 matahari. Yang pertama, santri harus mampu menyinari dirinya sendiri. Santri harus mampu menginspirasi dirinya sendiri, harus memotivasi dirinya untuk bisa berbuat, berkarya untuk orang banyak. Yang kedua, tri yang kedua adalah menyinari keluarga atau lingkungan. Bagaimana santri itu dia memberikan dampak positif, dampak kebaikan kepada lingkungannya, baik di keluarga maupun di lingkungan dia tempat dia tinggal. Yang ketiga adalah dia menjadi matahari bagi agama dan bangsa. Ini harus tertanam oleh santri. Jadi tidak bisa santri itu hanya bermanfaat untuk diri sendiri. Namanya nggak manfaat, tidak barokah. Jadi Hari Santri ini adalah sebagai refleksi bagi seluruh santri dimanapun berada, bahwa seorang santri harus memiliki semangat, memiliki manfaat, dan memiliki motivasi bagi orang lain. Seperti itu. Nah, kemudian kalau untuk harapan Ustadz sendiri, harapan khusus untuk santri ya, harapan kepada santri dan juga harapan kepada pemuda-pemudi yang ada di Provinsi Lampung ini, apa harapan Ustadz?
Harapannya adalah saya selaku pembina BKD Provinsi Lampung mengajak dan berharap santri-santri nantinya setelah keluar dari pondok, dia harus punya semangat untuk mengabdi kepada masyarakat, mengabdi kepada agama dan bangsa. Santri setelah pondok nggak boleh diam di rumah, nggak boleh menyembunyikan ilmunya. Santri harus berani menunjukkan bahwa saya adalah santri dan saya harus bermanfaat bagi orang lain. Kemudian juga santri juga hari ini banyak bukti ya bagaimana peran santri di medan di skala nasional, provinsi maupun bupati. Kita sebut saja Wapres hari ini. Ki Haji Ma'ruf Amin merupakan salah satu santri tulen. Beliau merupakan salah satu cicit dari Syekh Akbar Syekh Anwar Bantani dan beliau bisa mencapai level tertinggi sebagai wakil presiden Republik Indonesia. Di level gubernur kita memiliki wakil gubernur seorang santri juga, Mbak Husnunia Halim. Dia merupakan salah satu santri. Jadi santri nggak lagi minder. Justru hari ini santri harus percaya diri dan bangga bahwa dia pernah menjadi santri. Sanadnya tersambung kepada Rasulullah. Subhanallah. Ini suatu hal yang sangat istimewa menurut saya seorang santri itu. Jadi sekarang ini nggak santri nggak keren, nggak santri nggak oke. Jadi sebagai santri harus bangga, yang belum nyantri, ayo mondok. Seperti itu. Terima kasih Ustadz atas waktunya. Mudah-mudahan podcast kita, obrolan kita pada kesempatan kali ini bisa bermanfaat, bisa menginspirasi para santri dan juga pemuda-pemudi agar terus bergerak di dalam kebaikan, dan juga kita selaku umat Islam, kita harus senantiasa berdakwah sekemampuan kita. Balighu anni wal ayah, sampaikanlah walaupun satu ayat. Dan juga kami mengajak kepada pemuda-pemudi, kalau memang yang sudah tidak sekolah, ayo kita sama-sama untuk mendorong adik-adik kita, mendorong saudara-saudara kita, mendorong kerabat-kerabat kita agar nyantri di pondok-pondok pesantren terdekat ataupun pondok-pondok pesantren yang memang sudah ada daripada masyarakat sekitar dari kita semua. Kurang lebih mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Saya Ridina Suratul Mustaqim, Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedikit menyampaikan selamat hari santri. Jihad santri, jayakan negeri. Selamat hari santri 2023. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.